yang sangat ambisius ini. Hanya dengan mengatakan 2 kata, ia memperoleh 300 juta dolar. Ketika harga saham naik menjadi 116, dia melihat saat yang tepat untuk memberi perintah. Jual. Saat dia menjualnya, harga saham langsung merosot tajam. Lawannya panik dan mulai mengikuti langkahnya. Tanpa tahu mereka akan mengalami kerugian besar karena operasi ini. Ketika harga saham merosot, dia memberi perintah. Beli. Bersiaplah untuk membeli semuanya. Lawan melihat harga saham pulih dan mulai membeli lagi. Dia menjual tinggi dan membeli rendah dalam beberapa operasi. Dia membuat perusahaan mendapat keuntungan yang besar. Pria ini bernama Max, seorang pialang dan bandar saham. Dia menerima surat berisikan hujatan untuk dirinya. Max membuang semua surat itu. Tetapi ketika dia menerima surat kali ini, dia terdiam. Itu dikirim dari provinsi. Bertuliskan kabar paman Max meninggal beberapa hari sebelumnya. Dia mewariskan hartanya untuk Max. Max sedikit bimbang. Dia menghabiskan musim panas yang indah di tempat pamannya. Tapi sekarang dia memikirkan perkebunan itu. Dan bertanya-tanya berapa banyak uang yang ia dapatkan jika menjualnya. Dia menemui teman agen real estate-nya untuk membahas penjualan rumah. Kemudian terbang ke provinsi untuk melihatnya. Kenangan masa kecilnya terlalu jauh. Dia berkeliling di pedesaan untuk waktu yang lama. Tapi ketika dia tiba di tempat tujuan, semua kenangan masa kecilnya kembali. Dia mulai bernostalgia. Kolam tempat dia biasa menyelam sudah mengering. Lapangan tenis sangat sunyi. Dia teringat saat dia kalah dalam permainan dan kehilangan kesabaran. Tapi paman selalu menghiburnya. Meski paman sudah tiada, tapi pekerja kebun yang lama masih ada. Di kebun anggur, Max bertemu kembali dengan pengurus kebun paman, Duflot. Sesampainya di rumah, istri Duflot telah menyiapkan makanan untuknya. Keesokan harinya, Max pergi ke kantor notaris. Ponselnya jatuh, dia membungkuk untuk mengambilnya kemudian. Max sama sekali tidak tahu tentang kejadian itu. Max akan tinggal di London untuk selamanya. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan hal-hal di sini. Jadi dia harus menjual rumah itu secepat mungkin. Duflot memintanya untuk tidak melakukan itu. Dia telah lama bekerja di sini, dia tidak ingin dipecat di usia tuanya. Tapi Max tidak peduli. Dia memiliki pekerjaan dan hendak meninggalkan tempat itu. Tapi di tengah jalan, dia ingat dia belum memotret propertinya. Dia kembali, alhasil dia jatuh ke kolam. Dia berupaya sekuat tenaga, namun tetap terjebak di dasar kolam. Kemudian ada seorang wanita yang datang. Fanny, gadis yang pernah terserempet mobil Max. Dia lewat dan melihat mobil Max selalu mendatanginya. Max senang melihatnya. Hai, jangan khawatirkan aku sedang berenang. Kamu sangat manis. Fanny semakin tidak bisa berkata-kata, dia membuka saluran air kolam. Max kebingungan saat air menghantamnya. Dia tidak tahu dia telah membuat masalah dengan wanita ini. Ketika permukaan air naik, dia merangkak keluar dari kolam. Dia diskors selama seminggu karena bolos kerja. Sekarang, dia punya banyak waktu untuk mengurus kebunnya. Ini adalah cara Duflot untuk berteman dengannya. Meludahi tangannya dan kemudian berjabat tangan dengannya. Max juga melakukan hal yang sama, meludahi tangannya. Mereka saling memandang dengan tatapan tajam. Alih-alih berteman, mereka terlihat seperti ingin berkelahi. Max yang menganggur, bersiap untuk mengurus kebun anggur. Sehingga dia bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Tapi terlalu banyak pekerjaan yang harus diurus. Dia membuat kesepakatan dengan Duflot, dia akan membiarkannya tetap tinggal. Tapi Duflot harus bekerja untuknya. Saat membersihkan lorong, Max melihat tanda di dinding. Itu adalah tanda yang dia tinggalkan di masa kecilnya. Mengenang masa lalu, seolah-olah dia juga kembali menjadi Max kecil. Saat itu, terdengar suara ketukan pintu. Gadis yang berdiri di luar, Christy, mengaku bahwa dia putri pamannya. Melihat foto paman dan ibu Christy, Max tercengang. Kirsty tidak tahu bahwa paman telah tiada. Ketika Max memberitahunya, dia tidak bisa berkata-kata lagi. Tapi Max justru lebih kebingungan. Dia diam-diam mengambil foto itu dan pergi ke kantor notaris. Charlie memberitahunya. Bahkan jika Kirsty adalah anak haram, dia juga yang akan mewarisinya. Kedatangannya akan mempengaruhi penjualan Max. Dalam perjalanan kembali, Max melihat Fanny di sebuah restoran. Dia bergegas mendatanginya. Fanny memperlihatkan luka di kakinya dan menuduh Max sebagai penjahat. Saat itulah Max menyadari bahwa dia hampir menabraknya. Karena rasa bersalah dan penasaran. Begitu sampai di rumah, Max bertanya pada Duflot tentang Fanny. Dia bertanya sambil bermain tenis. Di akhir permainan, dia berjabat tangan lagi. Kali ini bukan untuk berkelahi melainkan untuk berdamai. Keesokan harinya, Max kembali ke restoran untuk menemui Fanny. Fanny sangat geram, sehingga dia mengusir Max. Tapi tak disangka, Max akan mengenakan celemek. Menjadi pramusaji untuknya. Dia bahkan sangat sabar menghadapi pelanggan yang rese. Melihat Max yang serius, dia sedikit berubah pikiran.
Setelah tutup, Max mengajaknya untuk berkencan dan menunggu Fanny pulang. Fanny melihat kegigihannya, dan pada akhirnya dia setuju. Minggu malam pukul 8, di The Letang. Jangan terlambat. Aku akan datang tepat waktu. Malam berikutnya, Max pergi ke pesta makan malam di rumah Dulford. Christy juga diundang. Dia juga tumbuh dewasa di kebun anggur. Dia sangat tertarik dengan pembuatan anggur. Ini membuat Max semakin tertekan. Saat makan, dia sengaja mengungkit identitas Christy. Bertanya, bagaimana caranya membuktikan identitasnya. Suasana menjadi canggung. Christy memahami maksud dari ucapan Max. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang ayahku. Mengambil kesempatan ini untuk mencari tahu siapa yang melahirkanku. Kemudian dia bangkit dan pergi. Tapi dia minum terlalu banyak. Saat pulang Max melihatnya dalam keadaan mabuk berkata, mereka tidak memiliki orang tua. Dia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Max hanya diam saja. Dia menempatkannya di kamarnya saat masih kecil. Ahli anggur ini memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Mengatakan tanah ini bahkan tidak bisa menanam kentang dan lobak. Tetapi mereka tidak tahu bahwa tanah ini dapat menumbuhkan buah anggur yang baik. Anggur dengan kualitas terbaik. Max tidak menyerah pada rencananya untuk menjual tanah itu. Tapi laporan ahli anggur membuat harganya turun. Dia melihat Christy memeriksa catatan paman. Dia sangat marah, lalu berkata kasar dan mengusirnya. Tetapi ketika dia membuka catatan paman, dia tidak sengaja menemukan foto lain dari orang yang sama. Christy benar-benar sepupunya. Setelah suasana hatinya membaik, dia pergi berkencan dengan Fanny. Di tengah pertunjukan musik, tiba-tiba hujan turun. Semua orang berlari untuk berteduh. Tapi Max membawa payung. Mereka mengobrol di tengah hujan. Mereka sadar bahwa mereka saling mengagumi satu sama lain. Dan tidak sabar untuk mengenal lebih dalam satu sama lain. Keesokan harinya, Fanny ingin pergi diam-diam. Menurutnya, Max tidak pantas berada di sini. Setelah cinta satu malam itu, sebaiknya mereka tidak berhubungan lagi. Tanpa sepengetahuannya, tindakannya justru membuat Max benar-benar jatuh cinta padanya. Untuk pertama kalinya, dia terguncang. Ingin mempertahankan kebun dan tinggal di sini. Namun pada akhirnya, dia dibujuk oleh temannya untuk menandatangani kontrak. Dan harus meninggalkan tempat ini. Dia teringat, dulu dia melihat ada orang yang bernyanyi untuk anggur. Paman percaya itu akan membuahkan hasil. Saat itulah Dulford muncul dari belakang dan memberitahunya. Tanah ini benar-benar dapat menghasilkan anggur berkualitas tinggi. Ahli anggur yang dulu datang mendapat suap darinya. Karena Dulford berpikir, jika tidak bernilai tinggi, kemungkinan Max akan menyerah untuk menjualnya. Tetapi, aku sudah menjualnya. Kamu melakukan apa yang paling ditakuti oleh pamanmu. Kamu menjual rohnya kepada penawar tertinggi. Mengkhianati satu-satunya orang yang menyayangimu. Suatu ketika, Max sedang bermain catur dengan pamannya. Dia memindahkan milik paman ketika paman tidak melihatnya. Dia menyangkalnya ketika ditanya oleh paman. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mengecewakan paman. Max duduk untuk waktu yang lama. Dia mengenang kenangan musim panasnya di sini. Kemudian dia menulis surat. Christy belum pergi terlalu jauh. Dia mengejarnya dan menyerahkan buku yang belum selesai dibaca Christy. Di dalamnya, ada surat dan foto. Kemudian Max kembali ke London. Di hadapan bos perusahaannya. Ketika dia ditanya, apakah dia ingin saham atau pendapatan $1 juta per tahun. Max memilih opsi ketiga, berhenti. Kemudian dia pergi ke provinsi lagi. Menemui gadis yang dia cintai dan tinggal di sana selamanya. Pada akhirnya, kebun itu tidak dijual. Dengan perintahnya, temannya memberitahu pembeli bahwa prosesnya salah. Karena surat itu adalah surat bunuh diri yang dipalsukan oleh Max. Dia mengakui identitas Christy dan memberikan warisan paman untuknya. Dan sebagai sepupu sendiri, dia tinggal di perkebunan dengan Fanny. Ceritanya berakhir sampai di sini. A Good Year dirilis pada tahun 2006. Mendapatkan ranking 7,9. Seorang pria yang dapat menghasilkan ratusan juta dolar dengan mulutnya. Pada akhirnya, memilih pensiun dan tinggal di pedesaan. Memulai kehidupan yang sederhana. Kelembutan yang tersembunyi di hatinya kini muncul. Dan semua keraguan dan konflik terselesaikan. Uang bukanlah segalanya. Momen kebersamaan yang indah itulah yang harus dijaga.